Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhlakun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya. Maka dikisahkan dari Yazid bin Banus, kata beliau, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian aku pun bertanya, ya ummul mu'minin, wahai ibunya kaum mukminin, ma kana khalqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah keadaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka qalat, berkata Aisyah, kana khuluquhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Thumma qalat, ataqra'u suratal mu'minin, apakah kalian telah membaca surat Al-Mu'minin? Maka kami pun mengatakan na'am, tentu saja. Maka iqra'u, ya, kalian baca. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung mereka orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka dari perkara yang sia-sia maka mereka menjauhinya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka adalah orang-orang yang dengan zakatnya itu mereka bayarkan, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Maka Aisyah mengatakan, faqalat hakadha kana khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara akhlaknya Rasulullah demikianlah keadaan beliau. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, dari sini kita bisa melihat adalah seorang yang dalam sholatnya itu adalah orang yang khusyuk. Kemudian beliau menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Kalau ada majelis-majelis sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas, adab dalam bermajelis, sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan yang bahkan mungkin mengantarkan kepada dosa. Ada di sana ghibah, ada di sana namimah, ada di sana dusta, atau bahkan termasuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka min husni, ya, mar'il muslim, di antara kebaikan seorang muslim itu tarkuhu ma la ya'nih, dia berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak manfaat, karena dia sadar waktu kita ini sangat terbatas. Kita dalam hidup ini ada jatah waktu, ya, di dunia ini, dan dia terbatas, sehingga dengan waktu yang terbatas ini kalau kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah kemudian waktu untuk kejelekan itu akan tergantikan. Tapi kalau kita kemudian isi waktu tadi dengan perkara-perkara yang tidak manfaat, na'udzubillah, apalagi kepada perkara-perkara maksiat, maka kita pun akan susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka orang-orang beriman itu, ya, dan Rasulullah mencontohkan, yaitu orang yang membayar zakatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, keadaan ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah gambaran dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam agama kita memang ada 4 masalah pokok yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Memang dulu beliau SAW itu tidak membedakan antara, ya, cabang ilmu yang satu dengan cabang ilmu yang lainnya. Yang diajarkan oleh beliau SAW itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk memudahkan kita dalam memahami, para ulama itu menyebutkan ada arba' alladhi yakumu alaiha dinul Islam, ada 4 perkara yang dengan 4 perkara ini tegaklah agama Islam ini. Maka dibuat oleh para ulama ada masalah iman, ini masalah pokok, masalah akidah. Kemudian wal akhlak, akhlak. Jadi satu sisi kita harus selamat rukun iman, rukun Islam kita, dan ini prinsip. Karena ketika sudah rusak masalah keimanan,
Dia sudah mencari agama selain Islam, misalnya wa may yabtaghi ghairal islam dinan, siapa mereka yang mencari selain Islam sebagai agama, maka keyakinan kita fala yuqbal min, tidak akan diterima sebanyak apapun amal kebaikan yang orang ini lakukan, wa huwa fil akhirati minal khasyirin, dan orang ini tentu akan merugi nanti pada yaumul qiyamah. Maka kita bersyukur dengan nikmat Islam. Harus menjadi prinsip kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi Islam kan tidak cukup, kita sudah sampaikan, kita harus menjadi orang mukmin, bahkan imannya pun jangan cuma sekedar iman yang rendah, harus iman yang tertinggi sampai pada level ihsan. Maka rukun iman itu harus kita jaga. Kita yakini Allah hanya satu, kita yakini ada malaikat yang mengawasi kita dan mereka senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang mengurus berbagai urusan, termasuk membagikan atau membagikan rezeki untuk kita, ada yang menurunkan hujan dan seterusnya. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir. Ini prinsip, jangan sampai ada kemudian tiba-tiba kita meyakini kayaknya jangan-jangan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau orang sudah punya keyakinan seperti ini, hakikatnya ada masalah dengan imannya. Kita meyakini bahwa Al-Quran ini kitabullah dan Allah yang menjaga Al-Quran, maka kita tidak perlu ragu, ya, kita pelajari Al-Quran, banyak kita interaksi dengan Al-Quran. Kita meyakini hidup ini hakikatnya sudah ada ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam hidup yang penting kita lakukan adalah melakukan yang terbaik, berusaha menjadi semakin lebih baik. Kita kemudian hasilnya apapun tawakal kepada Allah, memohon yang terbaik dari Allah. Maka seorang mukmin dia jarang stres, ya, bahkan tidak stres, karena innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka orang-orang yang beriman yaitu dan beramal saleh, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka dalam hidup itu tidak takut. Dia sudah usaha terbaik, nanti apapun hasilnya dia yakin pasti Allah akan berikan yang terbaik. Tapi kan tidak sesuai dengan keinginan saya, asa ayakrahu syai'an, boleh jadi mungkin ada perkara, kita sudah usaha, saya ingin jadi orang kaya, berusaha kita luar biasa, ternyata tidak juga jadi orang kaya. Kita tetap yakin, inilah yang terbaik untuk kita. Karena ukuran kebaikan bagi seorang mukmin adalah setiap perkara yang membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perkara yang misalnya itu sesuai dengan nafsu kita, kita ingin jadi orang kaya, kita jadi orang kaya, tapi membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kekayaan itu bukanlah kebaikan untuk kita. Kita ingin punya jabatan yang tinggi, dapat kita dengan jabatan yang kita perjuangkan tadi, tapi karena jabatan itu kita jadi sombong, kita jadi tidak lagi terjaga ibadah kita, maka hakikatnya jabatan yang kita dapatkan ini bukanlah kebaikan. Maka orang mukmin dia tidak stres, pokoknya lakukan yang terbaik apapun hasilnya, yakin. Dan ketika misalnya terjadi sesuatu yang luput tadi, ya, maka sudah dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang apa yang dia inginkan tercapai, maka dia tidak jumawah, dia tidak merasa ini karena kecerdasan saya, ya, seperti halnya Qarun, ya, yang ketika dia mempunyai harta yang banyak, maka dia katakan semuanya ini adalah karena upaya dan kecerdasan yang saya miliki. Tapi kita meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang hidup kita, tidak perlu ambisi, ya, dalam perkara-perkara dunia. Kita meyakini kita tidak mungkin mati sampai kemudian jatah rezeki ini Allah cukupkan. Kemudian ketika iman kita selamat, kita yakin bahwa hakikatnya kehidupan ini di dunia ini hanya kehidupan sementara saja, dan ada kehidupan yang kekal abadi setelah kematian kita. Maka justru yang banyak kita lakukan adalah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan bekal untuk hari keberangkatan menuju, ya, kehidupan abadi tadi. Itulah keadaan seorang mukmin ketika imannya selamat. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita sudah punya iman yang kokoh, ini tidak diiringi dengan akhlak. Para ulama mereka bahkan membagi bahwa hakikatnya hablum minallah itu selalu punya konsekuensi dengan hablum minan nas. Jadi dalam hidup ini ada hablum minallah, kita habis sholat misalnya, maka Allah telah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah seorang dari yang fahsya dan munkar. Kalau ada orang sholat ternyata dia masih melakukan kemaksiatan,
dia masih banyak melakukan kemungkaran, berarti bukan dalilnya yang salah, pasti ada yang salah dengan cara dia sholat. Jadi sholat ini punya konsekuensi ya yang logis, konsekuensi yang ya sistematis, terhubung langsung dengan keseharian kita bersama manusia. Jadi jangan sampai ada orang ya dia semakin banyak sholatnya, semakin banyak puasanya, semakin banyak sedekahnya, ternyata akhlaknya terhadap orang lain itu tidak tambah baik. Bahkan beliau SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka orang mukmin itu betul-betul karena akhlaknya yang baik, meniru akhlaknya beliau SAW, setiap orang lain itu merasa aman dari dirinya. Mereka tidak khawatir, oh saya tidak mungkin akan diganggu, oh dia tidak mungkin akan menceritakan kejelekan saya, oh dia tidak mungkin akan menzalimi saya. Itu kenapa? Karena bergaul, dia berada di sekitar orang-orang beriman. Orang beriman pasti akhlaknya baik. Kalau ada orang, oh lisannya tidak dijaga misalnya, pokoknya kalau mau ngomong saja, tidak dia pikir apakah ada kebaikan ya pada yang dia sampaikan, atau justru menyebabkan kemudaratan, menyakiti hati orang lain, berarti pasti ada masalah dengan keimanan orang ini. Kalau ada orang ya dia ternyata tidak peduli dengan halal dan haram, kadang bahkan dengan melakukan kezaliman terhadap orang lain, pasti lagi-lagi ada masalah dengan iman orang ini. Maka ini bagian akhlak, termasuk bagian ibadah ya. Ibadah maksudnya adalah ibadah makhdah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, wal muamalat, dan bermuamalah. Nah, kata para ulama, yang tiga ini, iman, akhlak, ibadah, maka tidak ada perubahan ya, tidak ada ruang bagi kita untuk ya menetapkan sesuatu yang menyelisihi dari apa yang menjadi kebiasaan dari beliau SAW ya. Iman tadi tidak boleh, misalnya rukun Islam ya, rukun Islam, oh sholat subuh ini mumpung lagi pagi-pagi daripada olahraga lari, mending sholat subuhnya kita tambah rakaatnya misalnya, itu tidak boleh. Itu sudah pokok. Tetap dalam akhlak bahwa kita misalnya harus menjadi orang yang sabar, kita harus menjadi orang yang bersyukur, kita harus menjadi orang yang tawadhu dan seterusnya. Maka ini prinsip dari zaman ya Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat, itu tidak ada perubahan. Dalam masalah ibadah ya juga seperti itu. Nah, adapun dalam muamalat, maka ruang kita untuk berinovasi itu terbuka luas selama tidak bertentangan dengan iman, tidak bertentangan dengan akhlak yang Islam, dan tidak bertentangan dengan ibadah ya. Maka muamalah ini ya ada banyak ya. Oh, membangun organisasi misalnya, zaman Rasulullah SAW tidak ada takmir ya. Oh, siapa ketua takmir, siapa sekretarisnya, siapa bendahara, tidak ada. Tapi karena secara prinsip tidak ini bertentangan dengan iman, tidak bertentangan dengan akhlak Islam, tidak bertentangan dengan ibadah, bahkan justru membantu untuk menjadi lebih sistematis ya kepengurusan masjid, maka justru masalah ini ruang kebebasan, bahkan didukung, perlu untuk dikembangkan. Oh, dalam kajian-kajian Rasulullah tidak pernah ada kajian itu dengan direkam seperti ini misalnya. Maka ini bukan kemudian dikatakan wah berarti ini sudah bid'ah. Nah, ini pemahaman secara bahasa betul dia bid'ah, ada hal-hal baru, tapi ini bukan kemudian disebut bid'ah dalam artian kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah tadi, maksud setiap yang bid'ah itu bid'ah dalam iman, bid'ah dalam akhlak, bid'ah dalam ibadah. Kalau dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan tiga masalah ini, maka tidak ada masalah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana beliau SAW tadi ya, kata Aisyah, beliau ini dalam sholatnya menggambarkan ayat Al-Quran alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang dalam sholatnya itu adalah sangat khusyuk ya. Dan kekhusyuan Rasulullah SAW ya dalam sholat itu ada banyak sekali kisah-kisahnya ya. Dan termasuk kan diantara surat yang kedua ya, atau wahyu yang kedua diturunkan setelah surat ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya itu, maka beliau SAW pulang, maka Allah menurunkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalilah. Ternyata perintah kepada beliau SAW yaitu bangunlah pada waktu malam ya, dirikanlah waktu malam
kecuali sedikit saja. Artinya waktu untuk tidur cukup sedikit saja. Dan itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini turun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi beliau SAW itu sudah selalu melaksanakan sholat, tapi bukan sholat 5 waktu seperti sekarang ini. Beliau menjaga sholat malamnya, dan bahkan langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebagian para ulama yang mereka mengatakan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sholat malam adalah wajib, dan beliau senantiasa menjaganya. Ya, tapi karena kasih sayangnya kepada umatnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, pada waktu Mi'raj kita ketahui beliau SAW itu ya, dikisahkan itu sampai dalam tanda kutip bernegosiasi supaya kemudian sholat ini cukup 5 waktu saja, ya, karena awalnya diperintahkan itu sampai 50 waktu. Dan beliau dengan kasih sayang terhadap kita, beliau tahu kita tidak mungkin sanggup, ya. Beliau SAW akhirnya minta supaya 5 waktu, bahkan 5 waktu pun, ya, Allah pun gambarkan fakhallafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Sesungguhnya setelah mereka ini akan ada suatu kaum yang mereka ini khalfun adaa'us shalah, suatu kaum yang mereka ini sudah mulai banyak melalaikan salatnya. 5 waktu saja banyak bolong misalnya. Atau kalaupun dia sudah menjaga ternyata salatnya itu belum khusyuk, salatnya belum sesuai dengan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang yang aflaha, sungguh beruntung, mereka yang beruntung tadi ternyata bukan cuma sekedar salat dalam artian fisiknya saja, tapi mereka yang betul-betul ketika salat tadi itu bisa khusyuk, ya. Maka diperintahkan Rasulullah untuk salat nisfahu awing kuthminhu qalilah, setengah dari malam tadi, atau mungkin sedikit darinya, auzid alaihi, atau bahkan tambah dari setengah malam. Kita bisa bayangkan berarti tambah berapa jam itu setengah malam. Warattilil Qur'ana tartilah, dan engkau baca Al-Quran tadi itu dengan tartil. Bahkan dalam ayat yang lain Allah pun perintahkan wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak, dan pada waktu malam hendaklah kalian bertahajud, bangun pada keheningan malam. Jadi malam itu hakikatnya sholat yang dilaksanakan setelah sholat Isya sampai sholat subuh, maka itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini dibagi dua. Ada qiyamul lail yang sifatnya umum, artinya boleh sebelum kita tidur itu kita sholat, maka itu tetap qiyamul lail. Tapi ketika dilakukan setelah kita tidur, meskipun mungkin sejenak, ya, utamanya pada sepertiga malam yang terakhir di saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah disebut dengan sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Abdalus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail, seutama-utama sholat setelah sholat wajib, kata beliau SAW, yaitu qiyamul lail. Dan seutama-utama dari qiyamul lail yaitu sholat tahajud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudah, ya, semoga Allah akan mengangkat engkau pada kedudukan yang terpuji. Itu keadaan mereka yang senantiasa menjaga sholat malamnya. Maka ya para ulama bahkan ya kata mereka kalau ingin melihat, mengukur ya iman kita ini dalam keadaan tinggi atau tidak, itu lihat dengan sholat malam kita. Beliau SAW itu senantiasa menjaga sholat malamnya. Para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kata beliau SAW, sesungguhnya sholat malam ini adalah kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu sebelum kalian. Mereka senantiasa kemudian menjaga sholat malamnya. Bahkan kalau mereka misalnya merasakan kok saya tidak merasa nikmat dengan sholat malam, sholat malamnya itu cuma sebentar, cepat-cepatan, tidak bisa meresapi makna dari apa yang kita baca, maka mereka langsung koreksi, oh ini pasti ada masalah dengan hati saya, mungkin ada maksiat yang telah dia lakukan. Ya, misalnya dikisahkan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah mengatakan, khurimtu qiyamul lail bi khamsati syuhur lidzanbi dzanabtuhu. Aku, kata Sufyan Ats-Tsauri, pernah tidak bisa merasakan nikmatnya salat malam itu selama 5 bulan karena ada satu dosa yang aku lakukan. Ya, karena salat ini Masya Allah itu betul-betul menjadi ya kesempatan bagi orang-orang soleh itu untuk berkhalwat dengan Allah, mengadukan masalah-masalah yang mereka miliki. Jadi merasakan kenikmatan dengan salat malam tadi. Ya, dan ini sama dengan apa yang
dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kata Aisyah, ya, Rasulullah SAW pernah aku lihat, ya, saking lamanya salat malamnya itu kakinya itu sampai bengkak, sampai aku bertanya, ya Rasulullah, lima tasna, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik, bukankah dosamu yang telah lalu telah Allah ampunkan, wa ma ta'akhkhar, dan dosamu yang akan datang. Ternyata bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu sudah menjadi rasa syukur. Afala akuna abdan syakur, wahai Aisyah, apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bukan cuma sekedar kewajiban, bukan cuma sekedar saya ingin tambah sunnah, tapi sebagai bentuk rasa syukur, punya kesempatan untuk mengadukan persoalan-persoalan kita dengan Allah, punya kesempatan untuk berkhulwat dengan Allah. Maka nikmat salat malam itu bagi mereka orang-orang yang hatinya bersih. Sufyan Ats-Tsauri tadi, karena hatinya yang bersih, yang sensitif. Orang-orang beriman itu sensitif hatinya, ada maksiat itu kerasa, kok kayaknya ada nokta hitam ya masuk ke dalam hati. Maka dia merasa, kok kayaknya sholat malam saya ini beda dengan selama ini. Maka dia cari dosa apa yang aku lakukan, dan dia teringat apa dosanya. Ternyata pernah Sufyan Ats-Tsauri berjalan dengan seseorang yang jahil, ya, orang jahil itu kadang-kadang banyak bicara tapi isinya kosong, tong kosong nyaring bunyinya, kayaknya semuanya itu mau dikomentari. Dia mungkin ingin menunjukkan, saya bisa ini komentar tentang itu dan ini, padahal ya ketahuan sebenarnya, ilmu orang itu dari apa yang disampaikan itu kelihatan. Maka apa? Terbetik dalam hatinya Sufyan Ats-Tsauri, hadzal rajul jahlul murakkab. Nah, ini orang jahil bertingkat. Ya, dia sudah orang yang tidak berilmu tapi merasa seperti orang berilmu. Nah, ini bahaya. Jadi manusia itu kan ada 4. Ada huwa yadri wa huwa yadri. Ada orang yang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu, Masya Allah. Ini yang paling utama. Sehingga ketika dia tahu dia berilmu, dia amalkan ilmunya dan dia dakwahkan. Dan dia berusaha ikhlas dengan ilmunya. Kemudian yang kedua ada huwa la yadri wa huwa yadri. Orang yang tidak sadar kalau dia sudah punya ilmu. Dia tidak tahu kalau dia sudah punya ilmu. Sudah tahu ternyata sholat 5 waktu itu wajib, ternyata masih bolong-bolong. Sudah tahu bahwa agama ini mengajarkan akhlak yang baik, ternyata akhlaknya belum dia perbaiki misalnya. Berarti ini termasuk golongan huwa la yadri wa huwa yadri. Yang ketiga ada orang wa huwa yadri wa huwa la yadri. Dia menyadari, Allah, saya ini belum punya ilmu. Ya, usia saya sudah 40, usia saya sudah 50, bahkan 60. Ya Allah, kapan ya? Ya saya ini ya betul-betul khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya usia kita misalnya 40, 50, 60 itu sudah bisa kok membedakan atau memahami apa makna dari hakikat kehidupan dunia ini sesungguhnya. Kita sudah bisa memahami kebenaran dari ayat Allah bahwa sesungguhnya dunia ini innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini hanya permainan, hanya sendah gurau saja. Dia sudah bisa menyadari bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini seperti halnya fata morgana. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya mengandalkan dengan kehidupan dunia, tidak bisa. Anak SD atau TK, wah senangnya saya kalau sudah SD. Sudah SD biasa saja. Yang sudah SD merasa akan bahagia kalau sudah SMP, seterusnya nanti yang SMP, SMA, yang SMA merasa bahagia akan kuliah. Ternyata tetap begitu saja. Yang sudah kuliah, saya akan bahagia kalau sudah lulus. Yang sudah lulus bahagia kalau sudah kerja. Yang sudah kerja, bahagia kalau sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga merasa baru akan bahagia kalau sudah punya ya anak, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Kita mungkin sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, sudah punya anak-anak. Beda lagi nanti Pak ukuran kebahagiaannya. Pertanyaannya terus, kapan kita bahagia? Padahal memang dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. Justru kebahagiaan itu ketika kita mengejar akhirat, ketika hati kita ini terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itulah kebahagiaan. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, ketika apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Ketika ada cobaan yang Allah berikan kepada kita, kita bersabar. Maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Artinya ketika kita sudah menyadari dunia ya begini-begini saja,
Ada orang habis-habisan ingin jadi pejabat, ternyata jadi pejabat ya begitu juga, bahkan mungkin muncul masalah baru. Maka Allah berfirman, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba waktunya bagi mereka orang-orang beriman ini untuk khusyuk hati mereka ini beribadah kepada Allah? Kapan lagi? Apa tidak cukup Allah telah berikan kesempatan hidup 40, 50, bahkan 60 atau bahkan ada yang lebih, ya, 60 tahun di dunia ini untuk menyadari hakikat dari kehidupan dunia ini. Maka kapan kita mau khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana khusyuknya beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah, ya, dengan khusyuknya dalam salatnya, alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang dalam salatnya itu khusyuk. Khuzaifah ibn Yaman pernah menceritakan, kata beliau, salaitu ma'an nabi dzatal lailah, suatu malam aku itu pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftahu al-baqarah. Salat malam berarti boleh berjamaah, ya. Bahkan kadang-kadang ya suami istri sekali-kali itu berjamaah. Suaminya malu, kenapa? Bacaan Al-Qur'annya, hafalannya terbatas. Boleh pegang mushaf. Ini juga akan bisa membantu kita untuk, ya, mu'allafah, ya, menghubungkan, melembutkan hati kita dengan pasangan kita. Bagi yang menikah, ya, yang belum menikah, nah, jangan dibayangkan dulu. Jadi suami istri, ya, sholat berjamaah, sholat malam. Maka Huzaifah mengatakan, fa'aftahul baqarah. Beliau SAW ketika sholat malam tadi memulai dengan surah Al-Baqarah. Maka aku pun, ya, berpikir yarka'u biha, beliau akan ruku setelah selesai Al-Baqarah. Jadi levelnya itu memang sudah 3 juz, ya. Kemudian thumma iftaha an-nisa faqara'aha. Kemudian ternyata beliau lanjutkan ini dengan membaca surah An-Nisa. Kemudian thumma iftaha Al-Imran faqara'aha. Kemudian beliau balik lagi ke surah Al-Imran. Nah, ini juga menjadi dalil oleh para ulama bahwa sebenarnya ketika sholat yang paling afdal memang bacaan itu berurut dari, ya, Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi idealnya dibaca misalnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Rakaat pertama sudah Qul huwallahu ahad, berarti rakaat keduanya pilihannya tinggal Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang paling afdal. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dengan ini bahwa kalaupun sudah ada yang terlanjur, maka boleh balik lagi. Meskipun kalau ternyata rakaat pertama dia sudah membaca Qul a'udzu birabbin nas, para ulama mengatakan lebih utama rakaat kedua dia baca lagi Qul a'udzu birabbin nas, karena langsung ngambil yang akhir. Tapi tidak kemudian jatuh kepada haram kalau dia kemudian rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Ini hanya keutamaan saja. Jadi kita bisa bayangkan dalam satu rakaat, ya, beliau ini yaqra'u mutarassilan, membaca itu dengan bacaan yang pelan, yang tersambung, ya, bacaan yang bagus. Itu 3 surat, kira-kira 6 juz dalam satu rakaat, ya. Kemudian wa idza marra bi aya fiha tasbih sabbah. Kalau beliau sampai kepada ayat-ayat tentang tasbih, maha sucinya Allah, maka ya bertasbih sampai pada ayat surat ayat sajdah seperti tadi, ya, maka beliau pun juga, ya, bersujud kepada Allah. Wa idza marra bis su'al, ketika ada ayat-ayat tentang doa, maka sa'alah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat-ayat tentang ta'awudz, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah bisa bayangkan bagaimana sholatnya beliau SAW sampai tadi Aisyah mengatakan kakinya itu, ya, menjadi bengkak. Itu sholat malam beliau SAW. Tapi beliau tidak merasa beban, bahkan merasakan ini adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah gambarkan kesungguhan dari orang-orang saleh terdahulu. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un, ya, mereka itu pada waktu malam itu hanya sedikit tidurnya. Wabil ashar hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis, ya, Rasulullah SAW itu mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian jaga salat malam kalian, meskipun mungkin cuma 2 rakaat, 2 rakaat jaga. Karena fa'innahu da'bus salihin
qablikum. Salat malam ini kata beliau SAW adalah kebiasaan dari orang soleh sebelum kalian. Wa qurraba ilallahi ta'ala, dan dia cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mukaffiratul sayyi'ah, dia adalah pengampun bagi kesalahan-kesalahan kita. Ya, dia adalah penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah ya mengatakan bahwa ketika ditanya oleh ya Abdullah bin Umar, maka mereka ini ya adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang senantiasa menjaga salat malamnya. Ya. Jadi orang soleh terdahulu, masya Allah, mereka itu justru dalam rangka kadang-kadang untuk ya supaya nikmat salat malamnya, tidak ngantuan di malam harinya tadi itu. Makanya ada ya syariat yang disebut dengan kailullah, tidur siang meskipun sebentar saja. Ya, dan ini kan sekarang kan di beberapa negara modern ini dilakukan. Ya, jadi tempat kerja atau tempat apa namanya sekolah-sekolah itu dikasih kesempatan meskipun cuma 10 menit atau bahkan 5 menit, karena ada waktu pada waktu ya siang tadi yang ketika kita tidur sebentar saja. Ini tentu kalau memang memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan. Tapi kalau kita misalnya bukan dalam keadaan sedang bekerja ya, kemudian kita di rumah, itu masya Allah, dan kita niatkan ini sebagai ibadah supaya nanti sholat malamnya itu lebih kuat, itu akan beda dengan keadaan kita ya tidak kemudian ada sejenak waktu untuk beristirahat tadi. Dan secara manfaat yang lainnya, maka masya Allah dalam sebuah hadis beliau SAW misalnya mengatakan, kalau kita ini merasakan kok kayaknya pagi-pagi itu sudah mulai malas, tidak semangat ya, bahkan ada perasaan yang mengganjal di hati kita, kuncinya sholat malam ya. Sampai beliau SAW mengatakan, idza nama ahadukum, kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka akada syaitan bithalathatil uqud, syaitan itu akan mengikat kalian itu dengan 3 ikatan. Fadaraba 'alaiha, bahkan syaitan itu akan pukul-pukul ikatan tadi supaya kuat. Maka kata syaitan, alaika lailan tawilan farqud, bagimu malam yang panjang maka hendaklah engkau tidur yang nyenyak. Bahkan tidurnya itu kalau bisa sampai lewat subuh, Pak. Ya, dan banyak kan orang-orang seperti ini, subuhnya ini sudah waktu duha baru bangun ya. Apalagi anak-anak muda ini, kita perlu perhatian betul ini dengan anak-anak kita ya. Kita di kampus kadang-kadang kalau ada kelas jam 7 sepi mahasiswa, karena mahasiswa milih, saya tidak mau kelas jam 7 ya, wallahu alam, kita husnuzon, tapi ya kita khawatirnya jangan-jangan mereka masih tidur jam 7 tadi. Saya sudah sholat subuh kok tidur lagi. Ini termasuk perkara yang makruh, sangat tidak dianjurkan setelah subuh itu untuk tidur ya. Waktu pagi itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Maka orang-orang soleh terdahulu mereka manfaatkan waktu pagi ya, ada yang untuk menghafal Al-Quran, ada mereka yang belajar ilmu, ada mereka yang langsung mencari nafkah. Jadi waktu pagi ba'da subuh itu bukan waktu untuk tidur, tapi adalah waktu untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tadi suruh kita tidur supaya ya tidur yang nyenyak, tidur yang panjang. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza istaiqadha, maka ketika orang ini tadi bangun dari tidurnya, thumma dzakarallah, ingat, kalau bangun dia ingat kepada Allah, langsung berdoa. Jadi tidur bangun bukan ingat kepada HP, Pak. HP-nya mana, langsung tangannya cari HP, mungkin buka apa, enggak, ingat kepada Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, wa ilaihin nusyur. Dia menyadari ya Allah, tidur kita ini sebenarnya kenapa Allah, kata para ulama diantaranya ya, selain tentu ada hikmah yang lain ya, seperti hikmah kesehatan, keterbatasan kekuatan fisik kita, tapi Allah gambarkan kita ini setiap malam itu tidur, atau setiap hari pasti tidur kita. Ini ingin menunjukkan bagaimana dekatnya kematian itu dengan kita, dan kematian akan datang kepada kita nanti seperti halnya tidur itu mendatangi kita. Maka sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah kami mati dan kami hidup. Maka ketika kita bangun kita ucapkan segala puji bagi engkau ya Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kembali kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami tadi, wa ilaihin nusyur,
dan Allah bangunkan kita. Ini sebagai gambaran pengingat bagi kita bahwa suatu saat beginilah kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita. Jadi setiap kejadian ini sebenarnya ada hikmahnya kalau kita juga melihatnya itu dengan hati kita, melihatnya itu dengan keimanan. Maka in khalat uqdatan, kalau dia berdoa lepas satu ikatan. Fa idza tawaddaa, ternyata Rasulullah memerintahkan, oh setelah kalian ya zikir, wudu, kalian wudu in khalat uqdatan, lepas ikatan yang kedua. Fa idza shalla, maka kalau orang ini salat meskipun cuma 2 rakaat, maksud salat malam tahajud dia lakukan, maka in khalat uqdatan, akan lepas ikatan yang ketiga, dan pasti beliau menjamin, kata beliau SAW, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, orang ini paginya pasti akan merasakan nasyid, rajin, semangat, wa tayyiban nafsi, dan jiwanya itu enak menyambut pagi tadi, Masya Allah, dengan penuh semangat. Wa illah, tapi kalau tidak, fa asbaha kaslan, maka paginya, harinya tadi akan dia lewati dengan kemalasan, wa sayyi'an nafsi, dan jiwa yang tidak enak. Pagi-pagi itu sudah mulai kok gelisah, tidak tenang, malas-malasan. Ini ya diantaranya kalau berdasarkan hadis beliau SAW tadi, itu adalah karena tidak menjaga sholat malam. Maka kita niatkan betul, oh saya belum biasa sholat malam, kalau bangun itu udah mepet betul dengan sholat subuh, maka boleh untuk awal-awal kita belajar, misalnya sebelum tidur kita sholat dulu. Insya Allah kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan bagi kita untuk menjaga sholat malam, bahkan terbangun dengan sendirinya nanti ya. Dan kita pelan-pelan tambah ya, jangan langsung sekali sholat malam wah 1 juz gitu, jangan. Pelan-pelan, oh bisa 2 rakaat dulu, 2 rakaat, beberapa waktu kita targetkan, tambah lagi, oh bacaannya kita panjangi, oh ternyata masih terbatas hafalan kita, pegang mushaf ya. Apalagi kalau kita bisa meresapi makna dari bacaan tadi ya. Makanya pelan-pelan kita belajar bahasa Arab itu beda ya. Tapi memang sunatullah, apa kata beliau SAW, awwalu syai' yurfa'u min hadhil ummah, sesungguhnya perkara yang akan awal diangkat dari umat ini al khusyuk, yaitu ya sifat khusyuk, hatta la tara fiha khasyian, sampai bahkan nanti akan tidak kalian lihat lagi atau susah menemukan orang-orang yang khusyuk. Ada orang-orang yang sholat, wah sampai dia ketika sholat tuh ya ingat semua yang selama ini lupa ya. Dulu kami pernah ya, ini guru agama ya, menyampaikan begini, anak-anak, kalau anak-anak misalnya ada kehilangan sesuatu maka sholatlah ya. Kita kira ya para ulama dulu memang Masya Allah, mereka hilang sendal saja itu berdoa kepada Allah, maka sholat tadi supaya bisa berdoa kepada Allah. Ternyata kata dia, karena ketika kita sholat nanti kita akan ingat, oh tadi saya jalan di mana. Ini berarti sholatnya itu tidak khusyuk. Kenapa? Lisannya membaca alhamdulillah rabbil alamin, seharusnya kan hati mengikuti, oh segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Oh ini malah mikir, oh, tadi saya jalan kemana. Itu mesti akhirnya apa? Menyulitkan bagaimana dia ya bisa memahami makna sholatnya, dia tidak khusyuk, dan ini akhirnya tidak terpengaruh terhadap ya keseharian dia. Padahal sholat tadi kalau betul-betul Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti tidak boleh sombong. Sami Allahu liman hamidah, Allah yang Maha mendengar, bagi Allah segala puji. Berarti lisan kita jaga, itu kalau hati kita mengikuti bacaan dari sholat kita. Tapi sunatullah memang akan banyak orang-orang yang sholat tapi mereka, kata beliau SAW, tidak lagi khusyuk ya. Bahkan dikisahkan itu pernah ada satu masjid, imamnya itu ya kelebihan rakaat, dan tidak ada satupun dari jamaah ini yang ingat. Ini Masya Allah, satu jamaah, satu masjid bisa begini. Nah, ini menunjukkan ya tadi memang sudah mulai diangkat rasa khusyuk tadi ya. Nah maka kita perlu ya untuk belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk ya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Nanti akan kita bahas ya bagaimana kemudian keutamaan dari khusyuk, kemudian bagaimana cara kita supaya khusyuk dalam sholat sebagaimana yang ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau sallallahu ini ya melarang betul kita itu sholat itu cepet-cepetan ya. Sampai kata beliau, ini sebelum sesi tanya jawab, dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, beliau mengatakan bahwa sungguhnya beliau SAW itu telah bersabda, aswa'an nas syirakatan
ya sejelek-jelek manusia yang menjadi pencuri, alladzi yasriku min salatihi, yaitu orang yang mencuri dalam salatnya. Sampai kemudian, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi, bagaimana mungkin ada orang mencuri dalam salatnya? Maka qala, Rasulullah mengatakan, mereka yang mencuri dalam salatnya yaitu la yutimmu ruku'aha wala sujudah, yaitu mereka orang-orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuk belum sampai baca Pak, boro-boro mau mengikuti dengan hati kita, ternyata sudah berdiri. Sujudnya itu juga seperti itu, atau dalam riwayat yang lain dikatakan la yuqimu salbuhu fir ruku' was sujud, tidak lurus ya tulang sulbinya ini pada saat rukuk dan sujud, artinya baru langsung gerak. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita, dan ini akan membuat kita jauh dari khusyuk. Maka jangan bangga, misalnya kan ada dulu kan diberitakan ada satu tempat katanya sholat taraweh berapa? 7 menit apa 6 menit. Nah, dilombakan. Naudzubillah, ini bahaya Pak. Ya gimana bacaannya? Itu ya masih belum tuntas. Ya. Padahal Rasulullah tadi mencontohkan sholat itu karena betul-betul mengikuti dengan hati. Oh, ada ayat tasbih, bahkan beliau bertasbih. Ada ayat ya merintahkan berdoa, maka beliau berdoa. Ada ayat memohon perlindungan kepada Allah, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, monggo. Iya. Ya. Yang dimaksud dengan berkhalwat tadi adalah berdua-duaan dengan Allah. Nah, dalam sholat, pertama prinsip pada sholat itu beliau SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, sholat ini kan termasuk ibadah ya, dia adalah ibadah, berarti pada ibadah hukum asalnya adalah haram ya, kecuali apa yang diperintahkan. Jadi tidak boleh kita menambah-nambah, merubah-rubah model gaya baru sholat yang menyelisih apa yang ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Maka di antara misalnya yang beliau SAW tuntunkan dan para ulama bersepakat, sholat itu adalah dengan bahasa Arab. Maka kalau ada orang sholat, wah saya sholatnya dengan terjemahan saja bahasa Indonesia, ini tidak boleh Pak, batal sholatnya. Bahkan kalau ada ucapan di luar bacaan Al-Quran dan di luar bacaan sholat itu keluar ketika kita sholat ya, maka sholatnya pun batal. Misalnya nah, kita punya yang intinya ada maknanya, termasuk misalnya kita sholat Assalamualaikum, oh datang tamu, padahal sholat sunnah tadi, maka bukan kita kemudian ya langsung menjawab Waalaikumsalam teruskan sholatnya, enggak. Kita diperintahkan untuk bertakbir tapi agak dikencangkan. Jadi artinya dalam tahajud tadi tetap kita sholatnya itu dengan bahasa Arab ya, seperti sholat biasa. Nah inilah memang pentingnya bahasa Arab tadi ya, pentingnya bahasa Arab itu ketika sholat. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya afdalu qiraatil Quran, seutama-utama bacaan Al-Quran fi qiyamis salah, yaitu dalam keadaan berdiri ketika sholat. Artinya beliau SAW seperti yang beliau contohkan tadi, itu membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang panjang. Nah, bacaan panjang itu akan berkesan kalau kita faham maknanya. Jadi sholatnya maksudnya seperti itu. Nah sekarang terus di mana letak berkhalwatnya? Sebenarnya kan ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita ikuti maknanya, Masya Allah, setiap sholat itu ayat Al-Quran tadi, bacaan-bacaan Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kisah. Allah bercerita, Allah memberikan kisah, Allah memberikan perintah, Allah memberikan peringatan dan seterusnya. Tapi itu hanya bisa difahami kalau kita bisa memahami makna dari Al-Quran tadi. Maka memang wajar ya, Umar bin Khattab sampai mengatakan, kata beliau, la yafhamu hadzal din illa bil fahmi lughatil arabiyyah. Tidak bisa kita sempurna memahami agama ini kecuali dengan memahami bahasa Arab. Loh, tapi saya kan sudah sepuh, gimana mau belajar bahasa Arab lagi? Ya,
Insya Allah pelan-pelan kita belajar, dan itu sebenarnya 1 tahun itu cukup Pak. Belajar bahasa Arab itu, kalau sekedar untuk membaca kitab gundul itu bisa, tapi harus rutin. Nah, nanti kalaupun ternyata qadarullah kita terus belajar, ternyata tidak sampai betul-betul bisa, kita yakin tadi Allah itu tidak tidur, maka mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa memberikan kemampuan tadi, karena kesungguhan kita, keinginan kita yang kuat tadi itu kepada anak keturunan kita. Allah mudahkan anak keturunan kita untuk memahami bahasa Arab, Allah mudahkan mereka tadi untuk menjadi orang-orang yang alim. Nah, dalam keadaan begini berarti sholatnya seperti sholat yang biasa. Kemudian di mana letak khalwatnya? Ya, meskipun memang mungkin agak berkurang tadi secara nilainya, maka ya setelah kita sholat tadi. Bahkan kalau dalam sholat, khusus sholat sunnah, ya, ketika beliau SAW itu mengatakan, ya, sesungguhnya ya dekatnya seorang hamba dengan Allah itu adalah dalam keadaan sujud, maka fa'akthiru fihi ad-du'a, perbanyak oleh kalian itu doa. Nah, kata para ulama, doa dalam sujud ini insya Allah pendapat yang paling kuat adalah pertama kalau kita berdoa dengan membaca doa dalam Al-Quran, tapi doanya betul-betul doanya, bukan dibaca semua ayatnya. Misalnya bukan kita membaca wa idh qala Ibrahim li rabbih, doa apa yang kita baca, yang wa idh qalahnya itu dihapuskan, kita langsung berdoa tapi dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, maka itu boleh untuk dilafazkan. Karena dalam kitab At-Tibyan Al-Adab di Hamalatul Quran itu disebutkan termasuk perkara yang dilarang, ya, atau minimal itu dimakruhkan adalah membaca Al-Quran ketika dalam keadaan sujud. Itu tidak boleh kalau membaca yang lengkap, kecuali kita mengambil potongan doa dari Al-Quran itu untuk berdoa ketika sujud, maka ini tidak membatalkan sholat kita, justru utama. Minimal misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kan doa dari Al-Quran, kita ambil itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah, itu kan kalau betul-betul ngikut hati itu bisa. Loh, tapi tidak hafal, maka solusinya kata para ulama, kita membaca dalam hati saja, jangan dilafazkan dalam sujud, ya Allah ampunkan dosa hamba. Para ulama mengatakan batal sholatnya, dan ini diturunkan dalam sholat sunnah, ya. Nah, kalaupun kita ingin lebih dalam lagi, nanti setelah sholat tadi, mungkin setiap 2 rakaat atau setiap 4 rakaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setelah sholat tadi kita ambil lagi Al-Quran, kita coba baca, kita tadabburi. Belum bisa bahasa Arab, maka dibiasakan qiraatul Quran bitadabbur, baca Al-Quran, baca juga terjemahannya. Itu insya Allah akan jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu Pak, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya. Jadi kata para ulama berkaitan dengan bahwa Allah turun, ya, karena memang itu ada hadisnya yang menceritakan bahwa Allah turun ke langit bumi yang ketiga, yaitu dalam hadis qudsi, Pak. Itu pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian pada saat itu ketika ada yang meminta, maka aku akan memberinya. Ketika ada yang mohon ampunan, maka aku akan mengampuninya. Ketika ada yang memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Maka orang sekarang kemudian berpikir, loh kalau begitu Allah sibuk sekali. Kenapa? Karena berarti kan sekarang kita sudah subuh, tapi kan ada tempat di barat itu yang sudah sepertiga malam yang terakhir, dan seterusnya, berarti bolak-balik ini Allah. Nah, ini masalahnya apa kata para ulama? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kita karena ada dalilnya kita meyakini Allah turun. Bagaimana keadaan turunnya Allah? Wallahu ta'ala alam. Ya, tidak bisa kita bayangkan, kita logikakan. Ya, maka ya kita hanya sekedar meyakini saja, sudah selesai. Ya, ini urusan keimanan. Karena ketika kita mengatakan berarti Allah turun, gimana cara turunnya? Nanti berarti Allah kecil, bahkan jangan-jangan dianggap lebih kecil dibandingkan dengan makhluknya. Jadi kita hanya meyakini bahwa misalnya Allah, ya, Allah istawa alal ars, Allah itu beristiwa di atas ars, di atas kursi. Berarti kursi lebih besar dari Allah. Tidak boleh kita berpikir seperti itu. Bagaimana kursinya? Tidak perlu dipertanyakan yang seperti itu. Ya, yadullahu alal jamaah, tangan Allah kata Rasulullah SAW di atas jamaah.
Jangan kita berpikir, oh kalau begitu gimana ya tangan Allah, berarti besar sekali. Tidak bisa kita bayangkan. Nah, justru yang kita ambil hikmahnya adalah, oh Allah tadi ini menunjukkan begitu dekatnya dengan seorang hamba pada waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir. Maka ini menjadi jalur ibarat tol, ya, kita lagi pergi jalan tol, ini musim yang sepi karena banyak orang tidur, sehingga jalurnya tadi cepat. Nah, tadi malam ada teman cerita, saya tadi kelupaan dengan Ustaz Taufik untuk WA-WA-an. Saya baru pas mau subuh ada kajian gitu ya. Tadi malam ada dengan teman-teman itu ada ngobrol-ngobrol sampai setengah 11 atau jam 11. Termasuk cerita, oh dia baru pulang ke Jember, Pak. Ya, ada teman dari Jember pulang, kata dia, tapi pada waktu Idul Adha. Orang Idul Adha dia pulang. 3 jam. Cepat. Kenapa? Sepi jalannya, semua orang korban mungkin ya, sibuk dengan Id. Nah, kira-kira begitu, Pak. Bagaimana waktu sepertiga malam terakhir, artinya ini waktu yang jarang orang menggunakan, sehingga ini jalurnya jalur tol. Tapi bagaimana hakikatnya, wallahu taala alam. Intinya ini menjadi semangat bagi kita, jangan sampai sepertiga malam yang terakhir, yang ini waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah, waktu banyak mohon ampun, waktu banyak untuk berdoa, itu kita lewatkan begitu saja. Apalagi sepertiga malam terakhir, itu juga dikatakan, ya kan, takdir ini ada beberapa tingkat, ya. Ada takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ada takdir yang dicatat ketika kita ada di dalam ruh. Ada takdir yang telah ditetapkan ketika kita berada 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ada takdir yang dicatat setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, dan ada takdir yang dicatat pada setiap malam. Jadi takdir kita hari ini, Pak, berapa banyak rezeki yang kita dapatkan, apa saja yang akan kita lakukan hari ini, itu sudah tercatat pada sepertiga malam yang terakhir tadi malam. Maka ketika Allah mencatat takdir, kita berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka takdir tadi itu bisa dirubah. Karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka seorang mukmin selalu dia, ya, selain memang mencari Lailatul Qadar supaya takdir setahun ke depannya, dia di saat berdoa yang kebaikan, maka pada sepertiga malam terakhir, inilah waktu kita juga untuk banyak berdoa kepada Allah, memohon supaya hari ini Allah berikan takdir yang baik untuk kita, ya. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin begitu. Oh, satu lagi. Ya, silakan. Imamnya ini ketika sujud, kening saya belum sampai di tempat sujud, dia sudah bangkit dari sujud. Begitu juga ruku dan seterusnya. Ini sikap kita sebagai makmum dengan imam ini gimana? Ya. Jadi memang inilah perlunya dakwah, ya, kita kembangkan ke masyarakat. Tidak apa-apa bacaan singkat-singkat, ya, juz 30 mungkin dari wadduha ke belakang, itu tidak ada masalah. Tapi kita berusaha tadi bacaannya itu yang tartil, bacaannya yang tidak terburu-buru. Nah, ini adalah tugas dakwah kita semuanya. Nah, tapi bagaimana terus dengan hukum sholat kita? Pertanyaan kan begitu. Artinya satu sisi mungkin memang masjid-masjid, ya, imamnya itu perlu, ya, seperti di sini misalnya, harus dikondisikan, harus memahami posisi jamaah. Bahkan dalam jamaah, sholat berjamaah pun tidak boleh kita sebenarnya dituntunkan yang sholat panjang-panjang, kecuali dalam sholat sunnah dan tempatnya memang sesuai dengan keadaan jamaahnya. Jadi kita, wah ini kan sholat malam tarawih, wah langsung ngikuti Rasulullah, ini bubar ini jamaah di sini, ya. Nah, itu yang pertama dari masjid. Sekarang dari kita, bagaimana kita belum selesai baca, ya, maka kita ternyata imamnya sudah cepat seperti itu. Pertama, imam itu hukumnya untuk diikuti, ya, jadi tidak boleh kita mufarraqah, Pak. Tiba-tiba dalam sholat, wah ini paling orangnya cepat atau apa, atau bahkan di sini sudah ada sholat jamaah, kita buat jamaah yang lain. Nah, kita lihat sebenarnya, kalau kita sudah tahu, kita bisa titeni, ya, dilihat. Kalau kita memang tidak, maka kita menunggu, tidak ada masalah, nunggu selesaikan dulu orang sholat jamaah. Tapi tentu tetap harus kita perhatikan, jangan sampai ini muncul fitnah. Orang ini tidak mau jamaah dengan kita, ya. Atau kita yang paling paham kondisinya, boleh kita ikuti, ya, sesuai dengan yang kemampuan kita. Kalau kita kemudian, wah ini saya tadi betul-betul, ya, sangat cepat sekali,
Tapi kalau kita memang sudah bisa membaca ya sebagian dari intinya yang rukun-rukun itu sudah terbaca, bahkan kita cukup subhanallah, itu sudah cukup gitu Pak. Ya, padahal kan misalnya bacaannya panjang, ternyata dia sudah cukup, itu sudah bisa. Nah, maka dosanya adalah dosa pada imam. Nah, apakah kita kemudian perlu mengulangi sholat kita dalam keadaan yang seperti ini? Kalau kita belum sempat untuk membaca satupun rukun tadi, perlu kita ulangi. Tapi kalau sudah, insya Allah itu sudah bisa kita cukupkan. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini memang lagi-lagi masalahnya kompleks, begitu ya. Ya, intinya masjid itu ya minimal mengkondisikan lah. Ya, meskipun ingin cepat, tapi kan ya ngapain terlalu buru-buru tadi. Minimal kita sempurnakan bacaan sholat kita. Apalagi ada orang tua Pak ya. Kalau anak muda mungkin masih bisa mengikuti. Yang tua, apalagi sudah encok, sudah sakit-sakitan, tiba-tiba. Ya, wallahu taala alam. Mungkin begitu Pak. Ya. Ya, saya kira cukup. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya dan kita semua insyaallah termasuk di antara khasyiin ya, minal khasyiin, orang-orang yang bisa khusyuk dalam salat kita. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.